Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu tanggal 29 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Jan Gerard Rumbiak. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom dan selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Engkau yang berkenan terus menuntun dan menyertai kami. Kami ada di hari ini. Kami menaruh pengharapan kami, kiranya Engkaulah sumber hikmat dan pengertian bagi kami dalam menjalani kehidupan di hari ini. Hari-hari yang masih Engkau karuniakan bagi kami, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Untuk itu, kiranya Engkau mau menuntun kami di dalam membaca dan merenungkannya. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-45 dan 46. Di Taman Getsemani ayatnya yang ke-45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika. Bacaan Alkitab Matius 26 ayat 45 dan 46. Judul, Bangkitlah, saatnya tiba. Tema utama, menghadapi realita penderitaan dengan ketaatan. Jemaat GKI Ebenezer Timika yang terkasih, di Getsemani, kisah doa Yesus mencapai klimaksnya setelah 3 kali berdoa dalam kesedihan dan gentar, setelah bergumul dalam ketaatan dan ketundukan. Yesus berdiri. Ia tidak lagi bersedih, tidak lagi berlutut, tetapi berdiri teguh menghadap kenyataan penderitaan yang menunggu di depan. Kemudian ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Dan anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Matius 26 ayat 45 dan 46. Dalam kalimat-kalimat ini, kita melihat Yesus yang telah menyelesaikan pergumulan batinnya. Ia tidak lagi berkata, "Jikalau sekiranya mungkin," tetapi sekarang berkata, "Lihat, saatnya sudah tiba." Yesus tidak menghindari penderitaan, ia menghadapinya dengan wajah yang teguh, hati yang tenang, dan kasih yang membara. Ia setiap berjalan menuju salib. Ia bangkit bukan karena penderitaan hilang, tetapi karena ia tahu kehendak Bapa harus digenapi. Yesus tidak menunggu situasi menjadi aman. Ia tidak menunggu pengkhianat itu pergi.
Ia berkata kepada murid-muridnya, "Bangunlah, marilah kita pergi." Kalimat itu bukan hanya ajakan secara fisik, tetapi panggilan spiritual untuk bangkit dan menghadapi kenyataan dengan iman dan ketaatan. Sebagai refleksi firman Tuhan pada hari ini, kita harus merenungkan, sudah berapa lama kita tertidur di tengah-tengah tanggung jawab rohani? Apakah kita sedang menunda untuk melangkah karena takut akan penderitaan atau tantangan? Maukah kita seperti Yesus berkata, "Bangkitlah, saatnya sudah tiba"? Jemaat dalam kehidupan ini ada masa untuk berlutut dalam doa, tetapi juga ada saat untuk berdiri dan melangkah dalam iman. Yesus tidak hanya berdoa, tetapi ia juga bertindak. Inilah saat bagi kita untuk bangkit dari ketakutan dan berjalan dalam ketaatan. Untuk itu kita harus terus memanjatkan doa bagi Tuhan. Bapa yang penuh kasih, di malam Getsemani kami melihat teladan Yesus yang tidak hanya berdoa, tetapi juga bangkit dan melangkah dalam ketaatan. Kami sering tertidur dalam kenyamanan dan takut menghadapi realita hidup. Tolong kami ya Tuhan, agar kami juga mampu berkata, "Bangunlah, saatnya telah tiba." Berikan kami iman yang teguh untuk menjalani kehendak-Mu. Walau jalan itu tidak mudah, kami percaya dalam setiap langkah Engkau berjalan bersama kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami percaya karena kemurahan-Mu kami dilegahkan oleh firman-Mu untuk membangun kehidupan kami pada iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Apapun perjalanan hidup kami yang kami lakukan, Engkau menyertai dan memelihara hidup kami. Engkau memberkati kami dalam melakukan pekerjaan kami hari ini. Tuhan, tuntun kami lewat firman-Mu untuk menguatkan iman kami dan terus setia kepada Tuhan, sehingga kami melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Apa yang kami lakukan dan usahakan boleh diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Orang tua kami dalam masa tua mereka terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi pergumulan umat-Mu yang sakit, yang berduka, mereka yang dalam berbagai persoalan hidup. Tuhan saja yang mengetahui semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tengah dunia ini. Biarlah gereja-Mu menjadi terang dan mewujudkan kesaksian dan pelayanan di tengah dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan hadir untuk memulihkan bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, untuk mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa juga buat orang-orang, saudara-saudara kami, yang hari ini boleh menikmati pertambahan usia, keberhasilan yang mereka raih, Tuhan sempurnakan, serta sukacita bagi mereka, sehingga ada syukur yang mereka naikkan kepadamu, ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kegiatan yang dilakukan di tengah jemaat Ebenezer. Tuhan telah mengutus kami. Kiranya kami percaya bahwa Tuhan Engkaulah sumber hikmat akan menolong kami. Tugas pelayanan ini boleh berjalan dengan baik,
biarlah Engkau menjaga dan melindungi kami sekalian. Ampuni dosa dan salah yang kami buat, dan sempurnakanlah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.